Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 4 Juni 2025. Hari ini ISG-nya tutup positif ya, kalau nggak salah. Jadi kita lihat eh, banyak alert sahamnya terutama dari sektor-sektor basic. Umumnya saya sudah punya ya Bapak Ibu, ya sudah naik tinggi. Jadi sebenarnya nggak perlu dibahas lagi seperti Antam ya, sudah saya beli di 1.400 rata-rata averaging, sekarang udah 3.000. Ya udah nggak usah dibahas itu, tinggal lihat profit run saja. Saya punya MBMA di averaging 300 a bawah. Lalu ya ini saham-saham yang memang sudah alertnya berkali-kali. Tapi ada juga yang menurut saya masih bottoming. Nah, bottoming ini nanti yang lebih menurut saya lebih layak dibahas lah. Kalau udah naik tinggi, kalau ketinggalan nggak usah dikejar, percuma dikejar, dia sudah naik tinggi. Kalau kalau baru mau masuk sekarang, ya salah juga. Kita cari yang fresh. Mudah-mudahan ada ya. Kalau kita lihat regionalnya, ya seginya Pak, regional positif ya Bapak Ibu. Sentimen dari Korea juga, presiden baru juga bagus. Lalu menunggu hasil negosiasi antara Cina dan Amerika tarif. Jadi intinya eh, bagaimana hasil ini tergantung Donald Trump lah ya Bapak Ibu. Karena dia bilang kemarin kan pausanya untuk 90 hari, apakah sekarang saatnya ini? Ya di saat marketnya lagi sentimen buruk, ada sektor saham yang bagus seperti Antam, MBMA ya, yang lagi bagus. Makanya kita harus pintar-pintar sektor rotation. Oke, dari dalam negeri apa ya? Laporan perbankan kali. Nantilah kita lihat ya. Sekarang kita lihat sahamnya dulu. Ini trading snapshotnya Bapak Ibu, ada opening gap up pagi-pagi karena kemarin lalu dia bergerak ditutup positif 0,34. Ingat ya, tapi ini sepertinya ada opening gap up. Nanti kita akan cek ada gapnya atau tidak. Lalu total value-nya lumayan Bapak Ibu 15,4, cuman catatan kita adalah net sales sekitar 427 miliar. Net sale ya. Jadi net sale-nya di mana? BBRI, BBCA dan Mandiri. Sepertinya mereka ada laporan ya. Kalau nggak salah apalah. Antam, Bapak Ibu, Antam naik terus. Tidak ada cara lain di Antam ini selain let profit run. Itulah saya sudah beli Antam di 1.400 waktu itu the best time for buying. Sudah profit taking juga sesuai dengan trading plan, sisanya let profit run. Udah gitu aja. Kalau dikejar, dijual nanti naik malah lebih tinggi. Stop loss saja dinaikkan setiap malam. Nanti akan kita review ya. Jadi basic material, teknologi dan non cyclical itu pendorongnya. Ini chartnya dari RTI ya. Oke. Alertnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya Bapak Ibu, nggak mungkin semuanya dibeli ya. Lagi pula banyak yang sudah naik tinggi, banyak yang sudah the best time for buying. Siapa tahu ada bottoming dan the best time for buying yang baru, mungkin itu yang lebih menarik untuk kita bahas. Nanti kita cek ya. Seperti MBMA, harusnya belinya sudah kemarin-kemarin. Ini dibahas di dalam workshop saham-saham yang belum terjadi wake off-nya ya. Dari historical saya di kelas di workshop saya selalu jelaskan bagaimana saya mendapatkan saham-saham beggar dengan syarat dia belum terjadi wake off-nya. Oke, nanti kita lihat. Lalu ini alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial ya. Bapak Ibu lihat ini ada jam-jamnya. Dia bisa saja dia keluarnya pagi terus sorenya diguyur ya. Jadi kita harus lihat analisa lagi setelah market tutup dengan menggunakan data end of day. Bapak Ibu bisa akses ya Telegram botnya. Ini ada di deskripsi video. Nanti kalau ada alert juga Bapak Ibu akan terkirim langsung ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video atau pakai QR code. Bapak Ibu scan QR ini nih. Nanti linknya akan diarahkan supaya nggak terkena alamat palsu ya Bapak Ibu, karena saya lihat udah mulai ada yang menipu-menipu nih, udah ada yang menjebak alamatnya suruh WA ke WA ya, jadi hati-hati. Telegram channelnya jangan lupa Bapak Ibu join Telegram channelnya, linknya ada di deskripsi video juga, sosial media dan websitenya di follow, insya Allah akan saya follow baik-baik. Saya akan bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu bisa nanti mendengarkan, belajar dari video ini. Lakukan juga ya, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Nanti kalau saya ketikkan perintahnya, Bapak Ibu ikutin nih, belajar step by stepnya diikutin ya, seperti tutorial lah.
Jadi dipraktekkan. Prinsipnya adalah practice make perfect ya. Jadi sambil dilatihkan, didengar, nanti kalau saham yang lain Bapak Ibu tinggal praktek aja di saham yang lain, filosofinya sama. Urutannya ikutin saja, nanti tinggal dimodifikasi kalau sudah terbiasa. Untuk strategi tradingnya Bapak Ibu bisa macam-macam ya, bisa the best time for buying, bisa extreme, bisa payback ya, nanti bisa disesuaikan aja dengan style masing-masing. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Karena mungkin pengalaman kita berbeda ya. Saya sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia, sudah mengalami marketnya jungkir balik, salto, nyungsep, segala macam sudah mengalami. Mungkin maksimum pain level kita beda. Ada namanya MPL ya. Maksimum pain level ya. Pain level itu pain ya. Bukan cat tapi pain, perih ya. Hidupnya berbagai macam penderitaan sudah dialami di market. Mungkin berbeda kita. Jadi psikologi trading juga berbeda, capital juga berbeda. Mungkin ada yang dalam posisi nyangkut, tentu mempengaruhi psikologi trading. Jadi disclaimer on, tayur Bapak Ibu, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Dalam trading itu risk management adalah paling penting dan maka wajib punya trading plan dan money management ya. Kalau Bapak Ibu trading tidak punya trading plan dan tidak menerapkan money management, saya sarankan stop, jangan trading karena risknya terlalu besar. Saya yakin tidak akan bisa bertahan lama ya, tidak akan bisa bertahan lama. Pasti kalau kita nasibnya lagi apes, kena saham yang nyangkutnya susah ya Bapak Ibu. Kalau kadang-kadang ada saham yang begitu nyangkut, habis itu kita tidak bergerak kemana-mana lagi. Udah berat trading kita. Oke, ya itu saja ya Bapak Ibu. Ini informasi workshop. Bulan Juni ada yang bertanya, Pak saya mau ikut workshop. Bulan Juni hanya ada level advance. Sudah full juga, udah over capacity. Maksimumnya kuotanya 6. Maksimum 8, sekarang sudah sampai 9 ya Bapak Ibu. Jadi yang menunggu trading as bisnis silahkan, nggak tahu saya bulan Juli atau Agustus nanti kita akan ada lagi untuk round 3. Kita akan trading, levelnya adalah advance. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita mendapatkan saham-saham yang bigger gitu ya, yang belum ada wake off-nya. Ya seperti itulah dulu saya beli, misalnya saya dulu beli saham BRIS di harga 300, wake off-nya belum. Ya, ini ada beberapa saham yang wake off-nya belum terjadi. Sampai bertemu nanti ya Bapak Ibu. Hari Minggu akan saya kirim lah material pre-readingnya, kita akan bertemu tanggal 14, masih cukup. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Saya saat ini menggunakan Telegram desktop, menggunakan PC ya Bapak Ibu, supaya membuat videonya gampang. Tapi bisa juga diakses melalui handset ya Bapak Ibu, asal menginstal aplikasi Telegram Messenger. Menggunakan web Telegram juga bisa, ini Telegram desktop juga bisa. Android juga bisa ya Bapak Ibu, iOS juga bisa. Silakan saja diakses, tapi install dulu Telegram, aplikasi Telegramnya dulu. Oke, nah bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, ya baru pertama ketemu, mungkin Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Ini penting Bapak Ibu supaya tidak salah. Ya, kalau Bapak Ibu sudah menemukan nama ini volume price, udah benar tuh mudah-mudahan, karena konsep dari filosofi trading saya adalah volume price analysis dan wake off method ya. Jadi di sini ada juga foreign flow, ada speedometer, ada rotasi saham, ada untuk Sankey, ada screening saham Bapak Ibu. Ini favorit saya, ledakan volume, ada ledakan volume, Vibum, ada kalau lagi market lagi bagus, payback, kita cari saham-saham yang pullback, itu juga bagus. Lalu untuk rotasi saham, ya di sini ada sektor 1 sampai 11. Dan yang paling penting juga, jangan lupa nonton tutorialnya supaya nggak dikit-dikit nanya, padahal sudah dijelaskan di video ini. Kalau yang bertanya, Pak, ini robot alertnya banyak, kemarin tidak ada. Kenapa begitu? Tonton, ini ada tutorialnya nih. Ya, sudah ada penjelasan di sana. Tonton aja, sudah ada. Jadi memang kenapa alertnya juga saya tidak tahu, tapi itulah deep learning-nya, algoritma mesin big datanya di situ. Saya jelaskan. Kalau yang mencari, Pak, ini ada sinyal VPA, ini apa? Di sini bisa tonton sign of weakness, sign of strength. Ini yang berminat belajar volume price analysis, kalau belum ada waktu untuk belajar bisa tonton dulu di tutorial. Kalau nggak lengkap di sini, Bapak Ibu bisa ke channel YouTube-nya. Di situ ada list untuk tutorial, silakan ditonton.
Baik, kita akan melakukan analisa di aftermarket close menggunakan data EON of day. Bapak Ibu silahkan ikutin step by step-nya. Jadi sambil saya ketik, Bapak Ibu ketik juga, lalu dengarkan penjelasannya. Harusnya kalau pendekatannya adalah volume price analysis, ya, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang pertama kali mendengar ya. Biasanya mungkin ada yang fundamentalis, ya, dia baru 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 paham ini apa itu uh, VPA, ya, volume price analysis, ya, VPA. Ya, kita nanti frameworknya pakai Wyckoff. Tapi nggak akan dibahas di sini, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Uh, kita akan lakukan analisa untuk step by stepnya, Bapak Ibu bisa ikutin. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita cek alertnya. Nah, ini kita cek alert dari big datanya untuk tanggal 4, ya. Kita ada KPEG MBA, ya MBMA saya sudah punya ya auto reject atas ya kalau nggak salah. Nggak tahu nanti kita lihat. Jadi tadi saya kena buy on breakout ya upper down cian karena saya jaga atas jaga bawah dapat, jadi nggak usah ngejar harga, dapat juga dia. Jadi sesuai dengan trading plan sebelumnya juga sudah punya di harga 300 bawah ya. Jadi kalau nggak saya averaging saya sekarang udah ada di 310 atau 320 lah, sekitar situlah. Karena kan averaging up-nya saya dapat dengan jaga atas tadi. Toba saya tidak punya ya karena lebih memilih Adaro, itulah ya, pilih Adaro yang terbang Toba. Lalu Antam sudah punya, Antam nggak usah dibahas, lihat profit run saja. Tadi saya posting ya, coba lihat. Nah, di sini ada. Nah, Toba. Nah, ini Antam ya, saya belinya 16 Agustus 1400 sekian rata-ratanya averaging sudah beggar. Jadi memang ada buktinya juga gitu. Lalu Inko PTPP aman. Nah, jadi yang kayak aman, Antam mungkin mereka polanya sama, nggak perlu dibahas detail. Cari yang polanya mungkin mana ya? KPIG. Oke, itu dia. Sekarang kita cek dengan setelah alert, kita cek rekomnya untuk trading idea, untuk end of the data, quantitative trading. Jadi kita konsepnya confluent ya. ADMR menguat, aman, ada alert, breeze turun ya. Ini tekanan ini financial. Kita lihat apakah ada kesempatan buy on weakness. Harum bagus, Indo Inet sign of weakness. NKP ada alert, KPEG ini bullish sign bagus. MBMA confirm strength. Ini kalau naik terus let for bid run. Tapi besok mungkin kalau dia sudah ekstrim, kita yang ketinggalan harga jaga atas jaga bawah juga lah. Jangan ini. MDK bullish sign, SMIL ini saya nggak punya wifi ya, sign of weakness. ADMR buy, aman buy. Harum, Inet, INKP ada alert kalau nggak salah. Ini Bapak Ibu cek-cek saja yang mana Bapak Ibu milih. Jadi kadang-kadang saya karena sudah pegang satu, sektor lainnya juga nggak pegang. Aman ada lagi Harum, INDF, aman keluar lagi ya. Ini aman menarik, aman. Masanya saya nggak punya aman nih, punya Antam. Antam udah harus di switching ya. Tinggal let profit run, exit. Saya sudah masuk sebagian ke MBMA, masuk NCKL ya kayak gitu-gitulah. Antam, ini new ya dia. Dewa juga menarik. Energi Inco. Jadi kalau nggak kelewatan dia di itu bisa cek di sini. Mungkin INKP apa ya? Coba KPEG. Mungkin dia the best time for buying ini. KPEG itu batubara juga ya. Tapi batubara saya sudah punya. Kalaupun ini harus lihat korelasinya nanti ya. Kalau dia ternyata tidak bagus korelasinya, tidak berkorelasi tinggi, maka saya akan bisa masuk. Oke. Breeze, ini Breeze saya punya, apakah kena lower dia baru dividen ya? Kita lihat dulu. Apakah buy on weakness nanti tunggu ekstrim Breeze-nya. Oke, lalu kita cek juga dengan SCR Vibum. Ini saham-saham ledakan volume. Ini paling favorit saya. ASA ada. Wah, ini ASA menarik nih, ledakan volume ASA. Dewa, Energi, INKP, NCKL. Wow, NCKL yang dinanti-nanti nih sama teman siapa nih? Alumni Pampanin. Kalau lihat di sini sih bahasnya INKP, ya, Energi. Jadi kalau ini ada waktu kita akan buat ASA, Dewa ya, Energi, Pampanin ya. Nanti kita coba kalau ada waktu. Kita lihat dengan SCR
Payback. Apa? SCR Extreme. Ini kita cek. Yang saham-saham Extreme, ada yang nanya, apakah saya bisa sell on strength? Bebas aja ya Bapak Ibu. Kalau mau sell on strength pas dia sudah grid, bebas selama profit sudah benar. Breeze Extreme Fear. Nah, ini apakah kita bisa buy on weakness? Nah, itu juga ya. Emyor Extreme Fear. Antam Grid. Ini sell on strength ya. Inco, SMA ini banyak nih. Toba sudah Extreme Grid, jadi cocok untuk kalau yang mau nge-swing bisa sell on strength. Taman, kalau nanti Bapak Ibu pakai daily, ternyata dia bermainnya di weekly, naik terus tuh kayak Antam, udah sell on strength, naik terus karena dia mainnya di weekly. Aduh, jatuh. Maaf. Oke. Harus cek juga weekly-nya. SCR ada nggak? W Speedo. Ini ada nggak ya? Salah. SCR W Extreme. Salah. SCR W Extreme. Misalnya nih, Antam mainnya ternyata di weekly. Ya naik-naik terus lah kalau kita lihatnya chat daily. Ini BRPT juga ya. Metsi sudah Extreme Grid mainnya di Toba ya. Jadi Toba ini kalau naik terus karena mainnya di weekly. Itu harus cek dulu. Kalau main di weekly ya tunggulah 2 atau 3 candle weekly. Berarti kan kalau pakai daily seolah-olah ini naik terus gimana nih Pak? Nggak valid nih dailynya ya. Ternyata mainnya di weekly. Oke, kita lihat dengan SCR. Apa lagi? Panic. Kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope dari sini. Ada nggak yang tadi yang alert-alert itu? KPIG. Ini menarik nih KPIG ya. Apa kita bahas KPIG aja? Harus saya cek nih korelasi dengan saham Adaro atau saham yang lainnya nih tinggi nggak? KPIG, apalagi? SMA, kemarin saya masuk dengan ekstrim sedikit ya. Oke, itu KPIG. Menarik juga KPIG nih. Dia habis panic terpilih hope. Nanti lihat korelasinya lah ya. Kalau korelasinya tidak tinggi, pengen juga masuk nih KPIG. Karena dia habis panic terpilih hope, muncul di mana-mana juga, the best time for buying juga. Kita cek dengan apalagi SCR Hope. Kenapa nggak bahas Antam Pak? Antam itu nggak usah banyak dibahas, let profit run saja. Kenapa nggak bahas MBMA Pak? Ya MBMA sudah let profit run saja. Kita tunggu ballback. Nggak maksud saya nggak perlu dibahas detail. Ya sekarang mencari saham-saham yang bottoming lagi karena kan sudah profit taking di beberapa saham. Saya harus cari saham yang bagus. SCR, apalagi sekarang? SCR Top FF. Kita lihat foreign flow tadi sudah. Ya ini ya, jadi asingnya keluarnya di BBRI, BBC dan Mandiri, tapi masih masuk di Antam. Selama asing yang masih terus masuk di Antam, let profit run saja. Sekarang kita lihat dengan SCR top kaki, harus dikombin dengan SCR top kaki. Kenapa? Karena kita supaya tahu asingnya ikut hajar kanan atau enggak, atau gitu. Oke, ini lihat hajar kanan berarti demandnya greedy dia, secara psikologis, MBA juga greedy. Lalu BBRI panik ya, masuk karena dia hajar kiri, dan NSL juga asing mungkin ikut masuk. Jadi harus dikombin antara hajar kanan, hajar kiri dengan foreign flow. Kita lihat SCR pullback. Apakah ada saham-saham yang pullback? TPI. Ini menarik juga nih. Kalau dia bagus ya, dia sudah naik, udah aman, dia pullback. Oh ya, dia pullback ya. Jadi stop lossnya enak nih ya, stop loss di sini, jaga atas, jaga di sini. Ini dia kan naik turun. Mainnya mungkin di weekly. Kalau ada waktu kita buat tutorialnya, kalau nggak ada mohon maaf ya. Menariknya kenapa? Ini ada spring mainnya di weekly mungkin. Ini saya berlama-lama gini tadi niatnya mau cepat-cepat aja. Oh, double top ya, bahaya tapi. Double top dia. Bahaya. Nggak jadilah. Nggak jadi. Temperament besarnya double top masalahnya. Lalu kita lihat dengan apa lagi ya? Ya udah itu saja Bapak Ibu. Mari kita lanjut dengan pembahasan komposit. Kita cek dengan Speedo komposit. Besok ada timnas ya. Jadi hari ini saya buat aftermarket close. Besok tidak janji. Mungkin pas liburnya saya buat ya. Karena timnas main.
Kalau timnas main, sudah pasti tidak ada aftermarket clause. Kita nonton maksudnya. Oke, untuk composite hari ini dia netral, Bapak Ibu. Supply and demand sama kuat. Untuk daily, silakan weekly-nya cek sendiri. Kita cek dengan star C0. Bagaimana dengan kenaikan 0,3? Sektoralnya, relatif terhadap. Ini harus pakai kalimat relatif. Sekali lagi, harus pakai kalimat relatif. Apa bedanya yang speedometer, Pak? Di sini ada grid, ada panic, extreme grid, ada grid sama fear. Kalau yang di sini ada kalimat relatif. Kalau yang speedometer tidak ada kalimat relatif ya. Relatif terhadap composite, maka ada ekstran, basic, kesehatan, energi itu berada di zona grade dan outperform. Cuman di sini kalau lihat invernya melemah ya, artinya relatif melemah. Di sini juga kita lihat yang kita cari itu saham-saham yang berada di sini. Ya, kalau sudah di atas lihat profit run saja. Properti dia melemah nih. Ini kita tunggu saja dengan penurunan suku bunga dia belum bergerak ya. Tunggu saja, sabar. Lalu kita lihat dengan VPA weekly monthly-nya dulu ya. VPA monthly composite. Kita mau lihat monthly-nya. Monthly-nya ya masih tanggal 4, kecil, ada candle merah ya, belum bisa dibahas. VPA weekly composite. Weekly-nya juga volumenya belum valid karena masih hari Rabu nih. Ya, dia ada perlawanan sedikit rejection. Volumenya belum ya Bapak Ibu. Nanti ini hari Jumatnya juga ada libur pula ya. Mudah-mudahan dia besok volumenya cukup kuat ini. Dan sebenarnya kalau dia turun itu bagus. Karena dia butuh pullback nih Bapak Ibu. Kalaupun ini hari Jumat merah lalu naik ke atas itu pullbacknya cukup lah. Idealnya kita sampai di main zone sih. Sampai di sini pullbacknya. Berdoanya sih turunnya lebih dalam. Tapi kan tergantung Donald Trump nih sentimennya. Kita lihat VBP weekly composite. Ada nggak dimension di bawah? Oh, di sini dimensionnya. Jadi paling ideal adalah ISG itu turun sampai sini nih. Jadi biarkan dia turun sampai bawah untuk naik. Ya, kita mencari high low-nya sekarang. Bisa di sini. Ya, bisa di sini juga. Ya, mana pokoknya kita tunggu dia pullback untuk naik ke atas lah. Gitu. Jadi kalau udah sampai zona-zona demand zone ini, dia ada rejection, jangan lupa untuk beli. Ini rejection juga sebenarnya nih. Tapi kan belum tutup weekly-nya. Kita lihat dengan VPA composite. Oke. Kalau di daily lebih enak ngelihatnya karena kita punya gap yang perlu ditutup, punya gap yang perlu ditutup, punya gap yang perlu ditutup. Kapan tutupnya? Ya bisa besok, bisa lusa, bisa 3 hari lagi, 3 minggu lagi, bisa 3 bulan lagi, bisa setahun, bisa 3 tahun lagi. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu, tapi biasanya ditutup kalau composite. Oke, hari ini tidak ada sinyal, volumenya di bawah rata-rata, spreadnya juga kecil, jadi kecil saja hari ini untuk indeksnya. Cuman kan kita yang pegang MBMA, alhamdulillah, yang pegang Toba, alhamdulillah. Jadi kompositnya boleh turun, tapi saham kita yang wajib profit, begitulah. Yang punya Antam, alhamdulillah, gitu ya. Nggak apa-apa, ISG mau turun kayak nggak ada urusan karena kita nggak beli komposit. Kita cek dengan VBP komposit untuk mengetahui demand zone-nya. Jelas di atas supply zone dia harus turun dulu. Demand zone-nya mana? Ini ada demand zone di sini. Ini juga sih sebenarnya bodinya itu. Jadi kalau dia turun ke bawah demand zone, lalu ini ada gap ya. Jadi kita pointing aja gap-gapnya ini. Ini juga ada demand zone. Ya, itulah banyak lah. Jadi kalau turun ke bawah kita manfaatin itu. Oke, sekarang kita lihat dengan foreign flow. Foreign flow composite. Oh, kok internetnya apa? Ini internet atau rame? Rame kayaknya. Ya, ini foreign flow untuk composite Bapak Ibu. Jadi suka nggak suka memang asing ini pengaruhnya sangat besar terhadap pergerakan composite. Artinya berkorelasinya tinggi. Nah, di sini korelasinya tinggi, di sini mulai divergen nih, ya. Mulai divergen. Nah, ini asingnya mulai masuk. Ini turun lagi, mulai sama lagi ya. Jadi
Kalau asingnya masuk ya hubungannya kompositnya memang tertekan ya Bapak Ibu, apa boleh buat, apalagi masuk yang ditekan adalah keluar dari saham-saham perbankan karena bobotnya ini masalah bobot aja. Oke. Sebelum kita analisa sahamnya, saya pengen melihat korelasi dan volatility saham-saham yang alert hari ini ya Bapak Ibu. Karena bagi saya sih beberapa saham nggak perlu dianalisa, tinggalkan let profit, dan kalau dianalisa di utak-atik nanti malah nggak optimal profitnya. Oke, kita mulai dengan portfolio volatility map, KPIG, MBMA, TOBA, Antam, INKP, INCO, PTPP, Aman, ESA. Oke, kita lihat. Nah, ini korelasinya ya, Bapak. KPIG ini volatilitasnya tinggi untuk data 12 bulan ya. Returnnya sudah tinggi. Oh, gitu. Mudah-mudahan benar nih. Jadi kalau bottoming itu Aman, MBMA nih bottoming ya untuk data 12 bulan, INCO, ESA. Tapi KPIG tadi the best temper. TOBA sudah naik tinggi, PTPP, Antam sudah naik tinggi ya. Malah di sini dalam 12 bulan Antam lebih tinggi lagi KPIG dibanding Antam ya. Oke, atau ESA nih. ESA nih bottoming sepertinya ya. INCO, MBMA. Oke, kita lihat korelasi. Portfolio correlation map, kita mencari korelasinya. Jadi kalau bisa dalam portofolio kita, Bapak Ibu, jangan banyak korelasi. Saham-saham yang berkorelasi tinggi, cari saham-saham yang berkorelasi rendah. Nah, ini coba lihat Aman. Antam. Antam dengan KPIG kecil ya. Jadi kalau saya punya Antam, berikutnya saya switching ke KPIG bagus. Atau ke, kalau ke ESA tinggi ya. ESA ini, ya ini. Boleh masuk ESA, tapi karena dia korelasinya terbalik, ya saat anti Antamnya turun, ya ESA-nya naik gitu. Tapi korelasinya tinggi, kalau bisa jangan banyak-banyak lah losanya. Mana ini KPIG ini menarik nih Bapak Ibu. Dia bergerak dengan yang lain-lainnya tidak terlalu tinggi kecuali dengan TOBA ya. Dengan TOBA dia tinggi korelasinya, MBMA kecil. Oke. Dengan MBMA kecil. Tapi dia batu bara juga ya Bapak Ibu. Ini punyanya Heritanu ya. Oke. Baik. Alert. Jadi saya akan analisa singkat saja lah. KPIG pertama pasti ada sesuatu itu. Kita lihat. Rekom tadi dia the best time for buying nggak? Mudah-mudahan dia the best time for buying. Ya KPIG ya. MBMA breakout ya. Baiklah kita bahas KPIG dulu ya. Dewa juga Bapak Ibu itu the best time for buying tuh. Tapi naiknya sudah tinggi sepertinya. Oke, kita lihat KPIG. Contoh ya, ini Bapak Ibu tutorial. Saya sendiri setelah video ini tentu akan buat analisa lebih detail. Tapi ini adalah contoh bagaimana cara untuk menganalisa. Bapak Ibu bisa ikutin praktek. Nanti kalau Bapak Ibu caranya Bapak Ibu bisa ikutin ke saham yang lain. Oke. Alert pertama adalah KPIG. Kita akan cek alert KPIG. Ya, mudah-mudahan bisa cepat ini. Jadi KPIG ini fresh Bapak Ibu. Kalau seperti MBMA mungkin tidak, Antam alertnya tidak fresh. Jadi kalau mau masuk ya janganlah, carilah saham-saham yang fresh menurut saya. Ini KPIG fresh ya, mudah-mudahan dia menarik. Lalu kita cek dengan, itu langkah pertama ya, kita cek. Baru kita cek dengan Speedo daily-nya KPIG. Sebenarnya untuk weekly-nya sudah bisa. Nih Bapak Ibu, dia grid ya. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Masih bisa naik. Kalau sudah extreme grid, hati-hati. Nanti dia bisa koreksi. Seperti MBMA, TOBA, itu kan extreme grid. Weekly-nya nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Speedo KPIG. Saya mau lihat apakah ketinggalan. Grid juga, berarti sebenarnya bagus nih. Baik di daily maupun weekly, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star KPIG. Tadi dia habis panik terbitlah hope. Ini yang kita sebut sebagai ya KPIG. Ini adalah panic, ini adalah hope. Dia berada di dalam segitiga ini. Karena KPIG berada di segitiga ini, saya nggak tahu fundamentalnya seperti apa. Bapak Ibu bisa ikut cek nanti. Ini adalah habis panic. Ya, habis panic, terbitlah hope.
Jadi cari saham tuh banyak indikasinya ya Bapak Ibu. Kita masuk sini biasanya ini bottoming ya. Nah, silakan cek weekly-nya sendiri WSTAR KPG silakan. Kita lihat dengan oh ya, Sankey-nya ada nggak? SKF ada nggak ya? Saya nggak tahu nih. Oh ada. Oh namanya MNC Land. Wah, saya pikir batu bara. Saya nggak tahu nih ya. Tapi kalau lihat income statement-nya, keren lah ya. Cuman ternyata income-nya itu berasal dari non-operating. Walaupun operatingnya tetap profit ya 115. Tapi besarnya dari non-operating. Saya nggak paham ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Lumayan nih, dia walaupun di bawah 1 miliar ya, perusahaannya kayak sesuai harga lah Bapak Ibu. Ini saham-saham yang bottoming ini. Oke, kita lihat dengan VPA monthly KPIG. MNC Land ya. Oh, bentuknya seperti ini. Tidak menarik Bapak Ibu, berbahaya ya. Volatilitasnya tinggi sekali. Pantasan tadi volatilitasnya tinggi. Tapi nggak apa-apa lah, kita menganalisa saham mungkin untuk mencegah kita beli ya, Bapak Ibu nggak apa-apa. Nanti menarik juga, nanti mungkin yang tadi bottoming, berarti kita ya perlu juga ya Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu mendengarkan analisa tapi yang diceritakan yang cantik-cantik itu ya jangan terlalu percaya 100% ya Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari yang ini, yang bottoming ya, dalam 12 bulan dia masih di bawah. Seperti ESA gitu mungkin menarik ya, belum the best time. Ya gitu ternyata saya kan nggak tahu juga ya, nggak apa-apa. Jadi tidak menarik ini kalau dari uh, apakah bisa profit? Bisa. Targetnya di 250 aja udah cukup ya Bapak Ibu. Karena ini kan volatilitas seperti ini nggak cocok. Ini masalah cocok nggak cocok dengan saya. VPA weekly KPIG kita turun aja ke weekly-nya langsung melihat strukturnya. Oke, jadi strukturnya kalau ini adalah fase-fase akumulasi mungkin. Nah, ini mulai ada struktur marking up, distribusi marking down. Nah, ini kalau lihat target, kita beli sekarang, jualnya 180 sampai 250 itu jual di sinilah. Karena ini zona-zona supply semua ini ya. Ini supply semua. Jadi, kalaupun ada kesempatan, jual di sini cukup ya. Kalau menurut saya, ini volumenya meningkat. Jadi, volume price-nya bagus, cuman kita kan weekly-nya belum nih. Masih ada besok, tapi dia sudah meningkat bagus gitu loh. Sinyalnya, dia menyatakan kemungkinan downtrend sudah selesai. Ya, mau uptrend soon. Nah, bagusnya kalau terlepas dari suka nggak suka, saya filosofinya adalah ready to uptrend. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, high high. Jadi sudah bisa, tinggal kita tunggu pullback saja untuk naik lagi. Ini weekly ya, jadi pattern bottomingnya sudah selesai. Di sini ada sinyal dia supply test ya Bapak Ibu. Supply test kalau nggak salah ini sinyal. Jadi dia tes supply-nya ada atau nggak ada dia naik lagi masuk ke dalam. Yang punya stop loss ini dimakan sama dia ya. Itu ciri-ciri bandarnya agresif di sini. Dijelaskan di level advance nih, volume price analysis ya. Kita lihat price dan lihat volume nih masih bagus ya, masih tidak bukan anomali. Kita lihat dengan VPA, PVP dulu. VBP weekly KPIG. Ya. Saya kurang suka saja ya. Tapi bukan tidak bisa profit, bisa. Jadi dia ini ada test supply namanya. Dia mengetes supply, dia tes ini. Ya, dia tes ujung ini. Ya, tarik sana, dia tes naik lagi gitu. Artinya dia udah ada kaki nahan supaya dia nggak turun, dia naik lagi ke atas. Artinya begitu dia tes, demand-nya masuk. Walaupun kita lihat demand besarnya di sini, tapi ini adalah resistance become support, naik ke atas. Low high, low high, sudah. Target jual tadi 180. Nah, ini jual-jual di sini. Kalau naik di sini jual, di sini jual, di sini jual, di sini jual. Misalnya ini jual 25%. 25% dia tersisa 50%. Nah, di sini 100%. Lumayan ya. Kalau kita lihat dengan VPA KPIG. Ya, kadang-kadang dapat saham-saham beggar juga dari tidak sengaja begini. Kalau dari teorinya, dia the best time for buying. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah marking down. Cuman volatilitasnya saja sangat tinggi tadi. Ya, dia volatilitasnya tinggi. Nah, di sini dia mau di sini the best time for buying. Ini adalah second chance to buy ya. Jadi sebenarnya agak ragu-ragu karena dia crawling merayap lalu dia turun.
Yang jelas speak, mantap, ini adalah the best time for buying mungkin, ya. The best time for buying. Jaga atas, lalu biasanya dia akan turun ke 134. Berjaga di sini, misalnya ini beli 1 lot atau 10 lot, di sini 20 lot. Di sini beli 40 lot, di sini beli 80 lot. Di sini, di bawahnya ini beli 100 lot. Exit. Stop loss di bawahnya ya. Ya, gitulah. Jadi masih tetap bisa kita buy karena di dalam daily-nya juga dia sudah ada pattern. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Jadi stop loss kita di high low ini. Oke, jadi memang dari patternnya bagus, cuman saya aja nggak suka volatilitasnya. Kalau tidak suka bukan berarti tidak bisa profit ya, gitu maksud saya. Dari volume price bagus, ya climax follow up, ya volumenya bagus, ya bagus lah. Mau gimana lagi, mau kita bilang ini sahamnya bagus, memang volumenya bagus, price-nya bagus. Sinyalnya apa? Effort to rise. Sinyalnya effort to rise bullish sign. Volumenya sangat tinggi, spread-nya wide. Dari sisi volume price analysis bagus ya. Trennya juga sudah dalam 5 hari sudah up, sudah ada low high. Tinggal kita jaga atas, jaga bawah. Mungkin saya akan tes sedikit saja ya, nggak banyak-banyak ya. Masuk sedikit, tapi misalnya biasanya masuk 10 juta, saya masuk cuman paling 2 juta dulu ya. Risknya diperkecil. Oke, berikutnya Bapak Ibu kita perlu melihat VBP-nya. VBP KPIG. Saya pikir tambang, ternyata MNC lainnya Lido nih kalau nggak salah. Di sini kan ada target nih. Ini ada supply zone, targetnya jual ini. Jadi stop loss di sini. Nanti dia turun, ini ada demand zone ya Bapak Ibu. Ini buy on weakness nih, BOW. Jaga atas, kalau dia turun buy, stop sini buy, stop lossnya di sini boleh, di sini bebas lah ya. Di sini boleh, di sini boleh. Kalau mau agresif, stop loss di sini, target jual di sini. Ini adalah supply. Jelas ini ya, supply dia naik, ditekan supply semua di situ. Jelas banget. Jadi jaga atas, jaga bawah ya, seperti tadi. Yang penting punya stop loss, punya entry, punya profit taking. Dah. Lalu kita lihat dengan evol KPIG. Saya pengen melihat apa itu power box. Ya, power box ya. Oke, power box Bapak Ibu. Power box-nya dia break di sini. Kalau agresif berarti stop loss-nya di bawah ini. Ini kan ada yang di break. Nah, di break ini stop loss-nya di sini gitu. Jadi, stop loss yang agresif konservatif beda-beda ya. Kalau yang agresif, stop loss di sini, profit taking di sini. Yang konservatif, stop loss-nya lebih dalam, profit taking-nya lebih tinggi supaya risk reward ratio-nya dapat. Jelas ini power box namanya, ya. Volume reversal. Ini bottoming tapi nggak volume reversal gitu. Kita lihat wave KPIG, sepertinya wave-nya sudah elliott wave-nya sudah up wave ya. Nah, ini sudah up wave, dia lebih tinggi. Jadi sudah terjadi perubahan wave di sini sebenarnya juga. Di sini terjadi perubahan wave-nya itu di sini. Ya, di sini mulai berubah. Di sini terutama. Nah, di sini sudah mulai uptrend. Hari ini dia hajar kanan, nilainya 10 miliar ya, rupiah. Lalu kita lihat dengan DOM KPIG. Mudah-mudahan bisa cepat nih. Oke. Suka nggak suka Bapak Ibu, kalau kita lihat dominasi rasio, asingnya dominan, lumayan ya di atas 20%. Ini Pareto ya Bapak Ibu. Menurut saya sih kalau kita belajar marketing bisa menguasai market 20% itu udah dominan ya, maksud saya gitu. Mudah-mudahan kita lihat ya hari ini. Coba baru hari ini, yang kemarin-kemarinnya masih belum. Untuk itu kita verifikasi pakai chart foreign flow. Chart foreign flow dengan perintah PIV KPIG. MNC Land, saya pikir tambang. Wow, ini dia foreign flow untuk MNC Land. Bapak Ibu, suka nggak suka? Ya, sahamnya akumulasi ya. Di sahamnya dia turun, divergen akumulasi hari ini besar. Secara relatif dia besar sekali, mencuat. Asingnya 27,12 miliar hari ini, dalam 5 hari ada 32 miliar. Dan 20 hari ada tercatat 30 miliar asing net buy, dan 60 hari ada 37 miliar net buy. Dalam 100 hari ada 47,3 miliar asingnya net buy di MNC Land. Suka nggak suka ya Bapak Ibu? Jadi besok, ya ini jaga atas.
ya mungkin beli 10 lot. Di 135 atau 134 beli 20 lot. 10 20 ini beli 40 lot. Nah, di sini beli ya itu udah diatur saja. Stop loss kelihatan ya. Stop loss-nya kalau yang konservatif di 110. Ya ini. Jadi dia turun ke bawah kita piramida. Mudah-mudahan risknya kecil. Karena sudah terbentuk uptrend-nya, gap-nya juga sudah tutup. Oke, itu asingnya. Kita cek dengan tren KPIG. Tren KPIG, jadi yang di sini ya zona demand-nya cukup kuat. Lalu targetnya ini bisa jadi target, ini bisa jadi target, ini bisa jadi profit taking. Ya. Jadi kalau dia turun ke sini, level-level ini bisa buy on weakness nih. Tinggal piramida aja, misalnya ini 5 lot, ini 10 lot, 15 lot, 20 lot gitu. Bebas lah ya, atur-atur saja. Dia golden cross di sini bagus ya, Bapak Ibu. KPIG ya, kalau dibilang the best time for buying boleh, atau second chance to buy lewat. Sekarang dia naik, pattern-nya sudah ada, bagus juga kalau dia pullback. Kita lihat dengan PWS KPIG. Bapak Ibu ikutin aja urutannya. Itu cara analisanya. Jadi selalu buat money management, selalu atur profit taking ya, TP-nya, stop loss-nya. Nah, dia sinyal buy-nya sudah ada. Ininya sudah ada ya, flower-nya udah muncul, udah kuat mudah-mudahan. Kalau dia pullback ke bawah, mudah-mudahan sudah kuat ini. Target bisa di sini, bisa di sini. Ini juga buying pressure-nya juga kuat. Volumenya akumulasi, yang paling penting di sini Bapak Ibu tercatat akumulasi dan kuat juga. Jadi kalau pullback itu kesempatan buy on weakness. Jaga atas juga, jangan lupa. Takutnya nanti dia breakout, kita FOMO pula. Oke, itu Bapak Ibu analisanya KPIG. Saya berpikir tadi mantap, tapi ternyata kita harus batasi profit taking-nya ya. Karena masalah suka nggak suka saja ini. Mungkin Bapak Ibu suka, ya saya nggak suka. Karena volatilitasnya tadi, dia terlalu tinggi volatilitasnya. Oke, lanjut dengan MBMA. Alert. MBMA. Kesimpulannya, kalau KPIG menariknya dia fresh. Alertnya. Dia sudah terbentuk pattern. Dia asingnya akumulasi. Dia the best time for buying atau ya masih awal-awal ya Bapak Ibu. Kalau MBMA kan sudah, atau Antam sudah naik. Sekarang kita lihat alert MBMA. Nah ini. Dia alertnya ini hampir setiap bulan ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat mungkin freshnya ya bulan April nih, bottomingnya ya gitu, April. Jadi harusnya belinya memang sudah lama harusnya ya. Saya belinya juga sudah lama, sudah berkali-kali di analisa. Kita cek dengan, ini analisa singkat saja, Speedo, MBMA, ya Extreme Grid Bapak Ibu. Artinya kalau di daily saatnya koreksi. Nah, kalau Bapak Ibu mau pakai chart weekly, pas dia koreksi adalah kesempatan untuk buy on weakness daripada ini ya. Daripada ngejar-hajar kanan, ya tunggu aja koreksi. Oke, kita lihat dengan nggak apa-apa lah ya. Speedo, MBMA aja. Saya jelasin Bapak Ibu harus cek weekly-nya juga. Nah, ternyata di daily-nya kan sudah ekstrim. Weekly-nya belum. Nah, besok kalau dia koreksi, itu kesempatan kita mendapatkan harga diskon dibanding penutupan kita yang auto reject atas ini. Jadi jangan FOMO ya, berharap karena dia sudah ekstrim koreksi dulu gitu. Pak, saya mau profit taking. Ya bebas lah kalau profit taking selama dia profit. Benar, ada yang bertanya tadi. Pak, saya kalau pas extreme grid jual boleh nggak? Ya boleh, pastilah. Selama profit pasti boleh. Ya kan uang masing-masing juga ya. Gitu. Strateginya benar nggak? Kalau belinya pas ekstrim, fear, jual extreme grid harusnya profit ya. Masalahnya orang sudah jual di extreme grid, ternyata naik lagi. Itu komplain kepada saya. Kenapa Pak Antam saya pas extreme grid daily saya jual, ternyata dia naik lagi? Karena harus dicek weekly-nya gitu. Oke, kita lihat dengan Star, MBMA. Nah, ini analisa singkat saja supaya cepat Bapak Ibu. Dia daily-nya sudah berada di zona grid, silakan cek weekly-nya. Kita lihat dengan VPA, MBMA. Alah, ini internet ya, connecting. Oke, jadi Bapak Ibu kalau nanti yang ikut workshop kelas advance ya, kita sudah belajar Wyckoff. Di sini adalah redistribusi, ini adalah marking down. Ini adalah selling climax, outer and secondary test, ini semacam spring ya. Ini adalah the best time for buying. Belinya di sini, jaga atas, jaga bawah.
Tadi saya 382 breakout dapat order. Jadi saya punya order kemarin termakan. Sudah. Ini masih ada order saya 382. Ini ada masih banyak ya. Tapi sudah beli, sudah masuk jauh-jauh hari ya. Dari sini sudah di 300 berapa lah averaging saya. Jadi sekarang dia sudah udah positif. Kalau yang main cepat targetnya ya di sini ya nanti Bapak Ibu. Tapi kalau saya sih berharap dia karena white coffee-nya belum ada, mudah-mudahan dia bagger ya bisa ke 2000 lah. Dari mana tahunya VPA monthly MBM? Saya nggak bisa jelasin karena harus saya sharing ilmunya di kelas ya. Jadi targetnya paling nggak kalau memang ini ya di 900 ya. Beli di 300-an, jual di 1000 misalnya atau 900 jual bisa. Oke, sekarang kita lihat foreign flow MBMA. Berikut ini ada chart foreign flow untuk MBMA, Bapak Ibu. MBMA menarik, ya asingnya sebenarnya sudah masuk sejak kemarin. Bottoming dia naik ke atas. Jadi yang nggak mau FOMO karena dia sudah ekstrim, daily-nya Bapak Ibu tunggu saja ya, jaga di atas satu lot tetap. Lalu 423 kalau dia turun buy ke 392 buy, harus 394 atau 376 buy. Kalau dia turun ke bawah ini usahakan buy on weakness ya, mudah-mudahan dapat. Biasanya begini, dia break, dia turun dulu, dia break, dia turun dulu gitu, namanya pullback. Sekarang kita lanjut saham berikutnya. Berikutnya mudah-mudahan lebih cepat aja. Toba, alert Toba. Ini alertnya juga sudah tidak fresh ini Bapak Ibu. Jadi Toba ini tanggal 26 dengan dia sudah ada alert ya Bapak Ibu. Jadi ini freshnya tanggal bulan berapa? Freshnya di April. Harusnya Bapak Ibu kalau mau masuk Toba belinya di April ya. Jangan sekarang. Sekarang sudah tinggi. Saya nggak punya. Waktu ini kalau nggak salah keponakannya Om Luhut, siapa sih namanya itu, masuk ke ini ya, Danantara kalau apa. Dia mulai sini bergerak ya. VPA, Speedo, Toba. Ekstrim ya sama dengan itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah sangat greedy memancing supply untuk masuk. Itu aja lah. Ya, mau profit taking di Toba boleh? Boleh asal profit. Nggak ada masalah. Sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kalau tanya sama saya ya saya nggak tahu dulu belinya gimana kan. Kita cek dengan VPA Toba. Oh, lupa rotasi sahamnya lupa ya. Ini di sinyalnya sudah potensial buying climax seperti MBMA. Kalau potensial buying climax itu bar reversal dia sinyalnya bagus, tapi potensial buying climax harus turun dulu. Nah, ini mungkin mainnya di weekly. Volumenya bagus, very high, wide, high. Close-nya juga tinggi. Bottoming-nya di sini Bapak Ibu harus pakai weekly nih, VPA weekly Toba. Kalau saya buat semua nanti nggak cukup waktunya ya. Ini dia di weekly-nya dia the best time for buying ya untuk di sini. Nah, mudah-mudahan dia naik lebih tinggi. Karena dia marking down mainnya di weekly nih Bapak Ibu. Lihat perubahan volume di weekly-nya ini valid. Jadi kalau saya tidak lakukan, Bapak Ibu nanti lakukan sendiri seperti sedetail ini tadi, KPIG. Kita cek dengan foreign flow, PIF, Toba. Saya lupa rotasi sahamnya. Berikut ini chart foreign flow untuk Toba, TBS Energi Utama. Asingnya hari ini masuk 9,32 ya. Dalam 5 hari juga sudah net buy, tercatat 13,2 miliar. Dalam 20 hari ada 10,1 miliar. Dalam 60 hari ada net sell 0,2 miliar. Dalam 1 hari tercatat net buy 6,15 miliar ya. Jadi nggak suka kita lihat di sini asingnya dalam 20 hari net buy ya. Memang kecil, mungkin harus cek dominannya. Oke, itu untuk Toba. Lalu kita lihat Antam. Antam ini menurut saya jangan masuk karena alertnya sudah banyak. Kapan masuknya? Tahun lalu. Kapan masuknya? Jadi kalau yang mau masuk Antam, masuknya harusnya Agustus 2024. Kalau baru sekarang ada orang bilang Antam bagus, telat. Ini sudah ada trading tutorial trading plan Antam. Tidak ada cara terbaik kecuali let profit run saja selama asingnya net buy. Oke ya, jadi ini jelas buktinya ya Bapak Ibu ya, masuk Antam itu harusnya Agustus ya. Kalau sekarang alertnya untuk apa? Untuk kita menaikkan stop loss. Oke, kita cek dengan yang apa-apa ya, Speedo, Antam. Extreme Grid juga rawan koreksi. Silakan cek weekly ya Bapak Ibu. Mungkin dia bermain di weekly. Kita lihat dengan Star Antam.
Antam rotasi saham daily-nya juga sudah berada di zona grid. Silahkan cek weekly-nya juga. VPA Antam. Ini ya Bapak Ibu. Mainnya harus dicek weekly-nya. Ini let profit run saja lah. Dia naik, biasanya turun lagi, naik, turun lagi. Ini naik, mungkin besok akan turun lagi. Ya, perubahannya di sini let profit run saja Bapak Ibu. Di mana mau let profit run bisa ngikutin ini. Ya, 272 trailing stop loss-nya biarkan naik. Atau pakai wave Antam. Nah, ini ada 320. Ya, ini trailing tiap malam dinaikkan. 320 kurangi 2 tick berarti 3000. Nah, 3000, 2990, 2980, 2970. Ini stop loss berlapis ya Bapak Ibu, mulai dari 3000. Jadi mulai 3000 itu sampai ke bawah itu stop lossnya berlapis. Di tiap malam dinaikkan. Begitu aja menurut saya cara terbaiknya. Kalau soalnya kita jual, dia turun lagi. Jual, ternyata naik lagi gitu. Begitu. Kita cek dengan foreign flow. PIF. Antam. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Antam. Bisa bayangkan bagaimana korelasi Antam dengan asingnya. Cuman dari pengalaman saya, kalau begini bentuknya, ini tinggal menunggu sell on news ya Bapak Ibu. Kalau ada news, apakah dividen atau apa, maka siap-siap dia. Jadi ini selama asingnya akumulasi terus, let profit run Antam. Ya, hari ini Antamnya masuk 236 miliar. Dalam 5 hari ada 814 miliar. Net buy dalam 20 hari sudah 3 triliun. Dalam 60 hari 4,6 triliun. Dalam 100 hari ada 4,9 triliun. Pak, kalau saya mau beli bagaimana? Jangan. Ya, jangan. Kalau mau jeli, tunggu pullback ya. Dekat-dekat exit lah ya. Ini menurut saya jangan masuk karena dia sudah naik tinggi. Lihat profit run saya. Saya ada di 1400 sekian di sinilah averaging saya. 1400 sekian lah. Sedikit lagi 1500. Sekarang sudah beggar, sudah naik. Karena saya akumulasinya jauh nih. Oke, lalu kita lihat saham lainnya. INKP. Alert INKP. Mudah-mudahan bisa 1 jam ya. Oke, dia nggak tahu nih fresh atau tidak. Kita lihat dengan Aspido INKP. Speedometernya masih grid, artinya demand lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star INKP. Ini juga break juga kalau nggak salah. Bagus juga ini. Rotasi sahamnya berada di zona grid. Silahkan cek weekly-nya Bapak Ibu. Kita lihat dengan VPA INKP. Untuk lihat daily-nya. Nah, ini dia break new high ya. Ini adalah spring-nya. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Ini naik terus. Ya udah. Kalau ini juga sudah ketinggian Bapak Ibu ya. Harusnya belinya pas di April atau Mei ya. Dia ya kalau mau alert ini gunanya untuk apa? Stop loss-nya dinaikkan. Kalau yang agresif ke sini ya konservatif boleh di sini gitu. Ini swing low udah bisa stop loss di bawah swing low ini. Itu gunanya alertnya ya. Jangan nggak harus beli. Tapi membuat kita confident let profit run atau mau nambah jaga atas juga boleh. Atau yang ketinggalan yang buy on weakness-nya belum dapat bisa ubah segitiganya. Sekarang kita cek dengan foreign flow INKP dengan PIF INKP. Kita lanjut dengan foreign flow INKP dengan PIF INKP. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk INKP. Kalau kita lihat di April dia divergen ya, sahamnya naik, asingnya keluar. Hari ini memang net buy ada 12,62 tapi dalam 5 hari sampai 20 hari dan 100 hari asingnya naik sell terus. Ini ya besar ini pasti ada sesuatu ya. Dia divergen. Mungkin nggak dominan. Oke, kita lanjut saham lainnya. Inco. Inco ini Bapak Ibu harusnya fresh-nya Bapak Ibu masuknya tanggal 6 Mei. Kalau masuk sekarang ya sudah naik tinggi ya. Jadi kalau belum ada yang belum dapat order buy on weakness-nya udah bisa diubah lagi nih. Kita cek dengan Speedo Inco.
Extreme greed mungkin besok akan koreksi karena dia terlalu greedy. Kita cek dengan star Inco. Relatif terhadap komposit, dia juga berada di zona greed. Ya, Inco menguat di sini secara relatif walaupun kompositnya menguat. Silakan cek weekly-nya. Kita lihat dengan VPA Inco. Ya, sudah tinggi ya. Harusnya belinya di sini nih. The best time for buying. Di sini nih harusnya belinya. Oke, dia naik ke atas sekarang. Lihat perkiraan saja itu Inco. Kita cek dengan foreign flow. PIF Inco. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Inco. Walaupun sahamnya naik, tapi ternyata aslinya jualan di Inco 18,53 dalam 5 hari masih tercatat naik buy 14,9 miliar. Sisanya dalam 20 hari, 60 hari dan 100 hari aslinya net sell ya. Jadi masih bottoming lah kalau saya lihat. Cuman dia tampaknya ini terjadi divergensi. Sahamnya naik signifikan, aslinya belum naik ya. Oke, itu Inco. Lalu kita lanjut dengan PTPP. Alert PTPP. Harusnya belinya di mana ini? Ya April lah, atau inilah ya Bapak Ibu, April nih. Kita cek dengan Speedo PTPP. Dia tidak fresh, sudah naik tinggi. Grid. Sempat koreksi mungkin. Demand-nya saat ini lebih kuat daripada demand-nya lebih kuat daripada supply. Kita cek dengan Star PTPP. Ya. Kita mau relatif terhadap pergerakan komposit. PTPP relatif terhadap komposit dia terjadi penurunan. Artinya supply-nya masuk sebelum-sebelumnya. Hari ini dia mungkin masuk demand-nya. Berada di zona grid ya, tapi lihat arahnya ya. Kita lihat dengan VPA PTPP. Oh ya, koreksi. Kemarin-kemarin koreksi Bapak Ibu. Pullback ini terlalu tinggi. Oke, ini berbahaya. Harus main di weekly. Volumenya bagus. Ya, ini volumenya bagus, spreadnya bagus, close-nya bagus, sinyalnya juga bagus. Indikasi strength ya. Jadi ada sinyal VBA, dia semacam-macam ledakan volume nih. Tapi di sini ini rundown ya, artinya ada distribusi sebenarnya kemarin-kemarin. Ya, ini distribusi sekarang ada perlawanan. Lihat weekly-nya ya Bapak Ibu, karena ini kan naiknya sudah abnormal, dia harus koreksi. Foreign flow, PTPP. Berikut ini chart foreign flow PTPP. Wow. Kalau kita lihat PTPP Persero, boleh dikatakan hari ini luar biasa untuk asingnya. 14,27 miliar net buy, dalam 5 hari ada 18,8 miliar net buy, dalam 20 hari sudah 40,22. Boleh kita katakan karena dalam 20 hari sudah besar net buy-nya, ini asingnya sudah akumulasi. Bisa follow asing, dalam 60 hari ada 29,4 miliar net buy, dalam 100 hari ada 18,85. Kita lihat ya, bottoming dia ya, pertengahan Mei. Jadi memang ikutin aja asingnya, ini pasti ada sesuatu lah. Oke, itu PTPP, Black Profit Run, pullback dia, aman. Alert AMMN. Sepertinya tidak terkejar 1 jam ya. Ini aman, ini fresh. Ini menarik juga nih, kita cek dengan Speedo aman. Ya fresh Bapak Ibu, karena bulan 5 tidak ada. Grid, demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star AMMN. Aman ini, tapi permainan belakangnya hati-hati nih. Ya, ini ada insidernya, harus berwaspada. Aman, sempat melemah, momentumnya naik, dan ini menguat ya. Terjadi akselerasi, jarak antar bintang menguat, relatif terhadap komposit. Sementara sektor basicnya menguat. Kita lihat dengan VP aman. Bapak Ibu kalau berminat di aman silahkan analisanya detail. Oke, ini belum terlalu signifikan ya. Ini naik dia bottoming, tidak ada sinyal. Ini adalah the best time for buying. Dia turun second chance to buy. Boleh di sini the best time for buying, boleh di sini bebas aja. Dia memberikan second to buy. Jadi kalau sudah the best time, jaga atas, jaga bawah ini harusnya. Stop loss-nya kelihatan sekarang. Kalau mau di sini boleh. Tapi dia potensial buying climax, volumenya sangat besar, terlalu greedy. Tapi nggak apa-apa, ya jaga atas. Kalau dia turun ke 7002 ini, kalau mau masuk juga nggak apa-apa ya. Kenapa? Stop loss-nya kelihatan. Targetnya di atas nanti pakai weekly. Volumenya sangat besar ya, very high. Spread-nya wide juga. Kalau dia potensial buying climax, tapi speedometernya tidak ekstrim ya. Ini kalau dia besok bisa naik tinggi ya. Kalau jaga atas, jaga bawah lah. Dia nanggung posisinya ini. PIF AMMN.
Kita lihat foreign flow. Berikut ini chart foreign flow untuk aman mineral. Bapak Ibu bisa lihat di awal Mei aslinya keluar signifikan besar sekali. Tapi sahamnya tidak jatuh dalam, hanya koreksi saja. Lalu sehari ini aslinya net buy kecil ya. 1,8 miliar saja net buy. 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari aslinya net sell ya, karena memang sejak awal Mei-nya aslinya keluar. Jadi menurut saya jaga atas jaga bawah lah, karena stop loss-nya kelihatan tadi. Kita jaga atas, buy di 72, 50 buy, mungkin 1 lot, ini 1 lot, ini 2 lot, ini 3 lot, 4 lot, 5 lot lah. Jadi kalau dapat ke bawah piramida, stop loss-nya di bawah. Oke, itu aman. Sudah 1 jam, mohon maaf ya. Kebanyakan basa-basi. Alert ESA. Ini juga menarik ini Bapak Ibu. ESA ini dia harusnya freshnya bulan April belinya. Kita lihat dengan Speedo ESA. Ya, ini mudah-mudahan belum terlalu tinggi. ESA netral, supply-nya sama kuat dengan demand. Kita lihat Star ESA. Ini ESA ini masih bottoming nih. Mudah-mudahan dia bisa bottoming ya. Dia berada di zona fear, tapi ada indikasi menguat. Kita lihat dengan VPA ESA. Thank you, Pak. Nah, ini dia Bapak dan Ibu ya. Jadi menariknya kenapa? Kalau kita lihat wake off-nya, ini jelas marking down, redistribusi marking down ya. Nah, ini adalah fase sideway-nya, wake off-nya. Dan lihat ini volumenya. Mencurigakan. Jadi kalau dia nanti close di atas ini, maka dia the best time for buying. Yang penting stop loss-nya dekat. Yang agresif di sini, yang konservatif di sini. Jadi kalau dia kasih kesempatan turun, kita bisa buy on weakness, exit-nya di sini. Ya, kita punya level exit. Jadi sekarang bisa juga jaga atas. Tapi ini bisa panjang ya Bapak Ibu. Bisa. Ini kalau kita mau paksakan juga, ya. Ini adalah low-nya, ini adalah high-nya, ini adalah high low. Selagi dia tidak lebih rendah dari bawah, maka valid. Kalau dia naik ke atas, dia jebol, jaga di atas ini, jebol lagi, maka dia selesailah fase akumulasi wake off-nya. Yang mencurigakan nih, volumenya pasti ada sesuatu. Kalau volume besar begini, kita tinggal nunggu konfirmasi naik ke atas aja. Nah, jaga bawah supaya kita dapat diskon. Ya, target jual kalau mau main cepat 900 lumayan lah ya Bapak Ibu, kalau beli di sini risknya kecil ya. Volumenya itu. Volume biasa nggak bohong. PIF ESA. Berikut ini chart foreign flow untuk ESA Industri Indonesia. Asingnya masih volatil Bapak Ibu. Hari ini juga masuknya kecil saja, mungkin tidak dominan. Dalam 5 hari ada net sell 7,81. Dalam 20 hari memang net buy tapi kecil 0,54 miliar, tidak sampai 1 miliar. Dalam 60 hari masih net sell 3,63 miliar. Dalam 100 hari ada net sell minus 88,9 miliar. Jadi masih tekanannya kalau kita lihat net sell dalam 20 hari ini ada pergolakan ya. Jadi yang kita maksud tadi. Risknya mudah-mudahan kecil. Tapi lihat dulu. VPA weekly ESA terakhir ya. Saya habis ini mungkin buat trading plan untuk ESA. Kalau menarik akan analisa lebih detail ESA dan analisa lebih detail untuk KPIG ya. Ini bottoming dia. Oh, jadi ini bottoming nih Bapak Ibu. Ini bottoming. Jadi siklusnya bottoming. Ya, kalau dia masuk-masuk zona ini jual-jual 900 sampai 1000 lumayan kan Bapak Ibu. Main di sini aja rangingnya. Karena polanya akumulasi marking up, distribusi marking down. Beli lagi. Marking down, beli lagi. Nanti naik ke atas, jual, beli lagi. Gitu aja dulu sementara ya. Baik, itu saja after market close untuk malam ini. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Yang pasti besok saya mungkin tidak ada after market close. Jadi silahkan dianalisa sendiri ya Bapak Ibu. Itu saja. Insya Allah bertemu di analisa lainnya. Mudah-mudahan ada waktu untuk saham-saham ledakan volume. Yang lain-lainnya mungkin menarik. Kalau tidak tertarik di Alert Robot, bisa cari di screening yang lainnya. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.